Tuhan mengikuti ibadah secara online. 1. Siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. 2. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. 3. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, berpakaian yang rapi dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kali ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online. Teman-teman semua, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, untuk kesehatan, kesempatan, penyertaan Tuhan atas hidup kami di setiap aspek kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan, yang selalu menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Allah Kudus menyertai setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan, menyertai teman-teman kami yang ada di rumah ya Tuhan, mengikuti ibadah. Biar semua dapat mengikuti ibadah dengan baik, dengan hikmat, dan semua dapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Engkau adalah Allah perlindungan kami dan Allah kekuatan kami ya Tuhan, tempat berseru kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Teman-teman, kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Kau Tuhan penolong. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau
di atas jalannya. Kita sembah Tuhan, Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Engkau luar biasa, Engkau turut membantu kami, Engkau pertahanan kami, Engkau ornamen kami, Engkau kekuatan kami, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, terus luar biasa. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kasih Yesus. Baik teman-teman, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian ini bersama-sama. Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti
Bapa, ya Bapa, Engkau juga memberkati hamba-Mu, berkati bibir mulut hamba-Mu juga ya Bapa, agar kiranya setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh hamba-Mu ya Bapa merupakan pesan dari-Mu kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu, kiranya semua dapat berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Segala bentuk kuasa sejati bisa coba mengganggu konsentrasi kami pada saat beribadah ya Bapa, dalam bentuk apapun itu ya Bapa yang coba mengganggu kami bersatu hati berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, hanya doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Salam kaum muda GPPS Palu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Malam ini khususnya saya ingin berbagi tentang sesuatu yang juga menjadi berkat buat saya. Akhir-akhir ini, di zaman akhir ini khususnya, kekudusan harus tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Saya akan mengawali renungan kita yang saya beri judul pada malam hari ini adalah keinginan yang dibuahi. Dalam suatu kegiatan, saya dipercayakan untuk mengkoordinir. Ketika setiap anggota yang melakukan atau yang mencapai target dari apa yang sudah dilakukan bersama-sama akan mendapat sebuah reward. Rewardnya itu cukup menarik gitu ya. Jadi rewardnya itu adalah coklat. Semua anak-anak yang berhak mendapat reward itu sudah mengambil bagiannya. Ada satu anak yang belum mendapatkan karena dia harus pulang kampung dan ternyata dalam waktu yang cukup lama. Karena saya tahu satu coklat ini adalah hak dia, saya tetap menyimpannya. Dan supaya saya mengingatnya, saya menaruh di dekat meja kerja saya supaya saya tiap saat melihatnya dan tahu bahwa itu hak dia untuk mendapatkan coklat tersebut. Setiap hari saya melihat coklat itu saya tidak menaruh sesuatu untuk menginginkannya. Suatu saat tiba-tiba saya ingin ngemil sesuatu. Nah, tertujulah saya kepada coklat yang setiap hari saya lihat, tetapi saya tidak sama sekali menginginkannya karena saya tahu itu bukan hak saya. Suatu saat saya coba berpikir bernegosiasi dengan pikiran saya sendiri. Saya katakan, saya mau makan coklat ini, nanti kan saya bisa ganti juga, seperti itu. Tapi akhirnya saya makanlah coklat itu. Saya makan, tetapi saya tetap berpikir untuk menggantinya. Saya makan, saya nikmati, cukup enak. Nah, setelah itu, selang beberapa hari kemudian, saya sudah menggantinya dan menaruhnya kembali di dekat meja kerja saya. Suatu saat, hasrat ingin ngemil itu ada lagi. Saya berkata, coklat ini enak juga untuk dimakan. Kemudian saya berpikir lagi dan menego lagi dengan pikiran saya kan bisa mengambilnya dan memakannya dan membeli lagi. Karena ini memang bukan hak saya. Kemudian teman-teman tahu, akhirnya saya makan coklat itu. Melalui peristiwa yang sepertinya sepele ini, Tuhan mengingatkan saya kepada ayat dalam Yakobus 1, ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita mungkin biasanya sangat mengabaikan perkara-perkara kecil seperti itu. Saudara tahu, teman-teman tahu, saya langsung minta ampun karena saya sudah melakukan kesalahan. Karena saya mengambil apa yang bukan milik saya. Dan sebagai gantinya saya harus tetap menggantinya. Kemudian saya teringat juga dengan peristiwa Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa karena menginginkan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dilarang oleh Tuhan dijamah ataupun makan buah itu, maka pada hari itu kamu akan mati. Saya percaya bahwa setiap hari ketika Adam dan Hawa berjalan-jalan menikmati Taman Eden, pastilah dia melihat buah ini memang sesuatu yang dilarang oleh Tuhan untuk dijamah ataupun makan buah itu. Nah, tiba-tiba dalam suatu hari dia melihat
melalui godaan si ular, akhirnya dia memakan buah itu, ia dinyatakan bahwa ia melanggar ketetapan Allah. Nah, beberapa kita sering mengatakan, beberapa orang ketika melakukan sesuatu yang menurut dia tidak sengaja, dia berkata, maaf saya hilaf. Gitu. Tapi ingat, hilaf itu artinya adalah, menurut KBBI, adalah suatu pembenaran yang dilakukan karena dia melakukan sesuatu yang tidak sengaja atau spontan yang dia lakukan. Tapi ingatlah bahwa dosa itu lahir dari suatu keinginan daging yang disengaja. Sama seperti saya tadi, saya tidak akan tergoda kalau saya tidak menginginkan coklat itu. Jadi kita tidak akan tergoda pada sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kalau kita ingin maka kita tergoda. Seperti itu. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Saat ini saya akan berbagi kesaksian saya mengenai pengalaman hidup saya yang dulu yang hancur karena keinginan. Dulu sebelum saya ditempatkan di Palu ini, waktu usia beranjak ke remaja, keinginan untuk mencoba segala sesuatu itu memang betul-betul tinggi. Saya bergaul dengan teman-teman yang merokok. Awal mulai itu memang saya orangnya tidak mau merokok. Tapi karena saya bergaul dengan teman-teman yang merokok, tiap hari saya bergaul dengan mereka terus, timbullah dalam dirinya saya itu keinginan untuk melakukan seperti yang teman-teman saya lakukan. Saya ingin merokok, saya ingin sama kayak mereka, teman-teman. Saya sudah merokok, teman-teman saya bilang, dengan rokok kita bisa bersahabat dengan siapa saja. Memang, contohnya, kalau saya nongkrong di warung kopi biasanya, ada orang yang tidak dikenal di sampingnya saya, dia juga merokok. Saya tawarkan rokok, diambil, akrab sudah kita, cerita-cerita situ, jadilah teman. Ternyata yang saya kasih rokok tadi, itu seorang pemakai narkoba. Saya akrablah dengan dia, tiap hari nongkrong di situ, bergaul dengan dia, cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman, bagaimana ini hidup sehari-hari ini. Cerita, jadi sudah teman, istilahnya jadi sahabat sudah. Saya sebenarnya tidak ingin pakai narkoba, tapi karena saya bergaul terus dengan dia, timbullah dalam dirinya saya ini keinginan untuk pakai narkoba karena saya bergaul terus dengan dia. Nah, saya pakai narkoba, hidupnya saya itu lama kelamaan, bukan lama kelamaan menjadi baik, bahkan lama kelamaan itu hancur. Dia seorang pemakai narkoba, anak motor juga, saya masuk lagi di anak motor. Padahal saya orangnya takut sekali kalau bawa motor. Tapi saya bergaul dengan dia, rasa takutnya saya itu hilang. Saya jadi sudah anak motor, balap-balap liar sudah dengan dia, bebas sudah hidup. Orang tua memang tekan sama saya, orang tua tegas, tapi saya memberontak untuk tetap hidup bebas seperti teman-teman saya. Nah, saya bergaul di antara anak komunitas motor itu, ada satu teman saya yang akrab dengan saya. Ternyata dia pengedar. Saya bergaul dengan pengedar. Saya lihat penghasilannya. Sebenarnya saya tidak mau jadi pengedar. Cuman lama kelamaan saya bergaul, akrab. Saya sering tinggal dengan dia. Akhirnya saya ingin jadi pengedar juga. Karena apa? Lihat dia punya penghasilan yang memang luar biasa tiap minggu. Saya ingin coba. Saya jadi sudah pengedar. Tapi semenjak saya jadi pengedar itu memang hasilnya banyak. Tapi hasilnya itu orang bilang cuman hanya sebatas dipegang, habis itu ditiup angin, nggak tahu kemana. Nah, hidupnya saya semakin lama semakin hancur. Bukan hanya jiwa dan mental saya yang hancur, tapi rohani saya juga hancur. Karena apa? Saya anggap dulu Tuhan itu sudah tidak ada
Kebenaran itu bagi saya sudah relatif. Apa yang saya anggap benar, kalau orang lain tidak benar, saya lakukan. Saya pukul orang, kalau bagi saya pukul orang itu karena dia salah, saya benar, ya itu memang kebenaran bagi saya. Karena apa? Sudah jauh dari Tuhan, sudah tidak tahu, sudah tidak bisa menilai yang mana yang benar, yang mana yang salah. Pokoknya apa yang saya anggap benar itu yang saya lakukan. Nah, itu semua cuma hanya karena keinginan. Jadi teman-teman, kalau toh memang ada yang ingin mau mencoba melakukan hal-hal yang buruk, saya mau kasih tahu memang lebih baik jangan. Karena keinginan untuk mencoba segala sesuatu yang enak itu, keinginan untuk mencoba keindahan dunia ini, itu memang senang. Tapi itu bisa membuat hidupnya kita hancur. Saya pernah coba, saya pernah rasa dampaknya. Nanti sekarang baru saya rasa. Dulu waktu saya masih pakai mengonsumsi narkoba, reaksinya memang ada. Sekarang baru ada dampaknya. Emosi yang tidak bisa dikontrol, kata-kata yang saya kasih keluar kadang-kadang tidak jelas. Saya tidak sadar apa yang saya katakan sama orang lain. Saya tidak bisa sadar. Mungkin saya sudah maki-maki itu orang, saya tidak tahu apa yang saya katakan. Karena ada waktu-waktu tertentu biasanya saya hilang kesadaran. Walaupun memang saya sadar, tapi saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Itu bahayanya. Jadi narkoba itu bukan cuma hanya merusak mental seseorang, jiwa seseorang, tapi dia juga merusak rohani. Kenapa? Kita dibuat jauh dari Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, kalau tuh ada yang mempunyai keinginan untuk mencoba-coba hal-hal itu, saya kasih tahu lebih baik jangan. Memang pergaulan bebas itu memang senang, tapi susah untuk berhenti. Contohnya ada beberapa orang teman-teman saya waktu dari SMA, mereka juga seorang pemakai narkoba. Mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk berhenti dari obat itu. Mereka pakai caranya mereka sendiri. Karena mereka sudah istilahnya sudah tidak tahu apa yang mereka bikin lagi untuk berhenti dari narkoba itu. Mereka lakukan seperti yang mereka lakukan, mereka anggap benar, dengan jalan bunuh diri. Marilah kita memiliki keinginan yang baik. Contohnya keinginan untuk mengenal Tuhan itu lebih lagi. Kalau toh memang keinginan yang ada dalam dirinya kita ini keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baik yang berguna bagi orang lain, marilah kita tingkatkan. Tapi kalau keinginan untuk melakukan sesuatu yang bisa merusak diri kita dan orang lain, lebih baik jangan. Karena saya sudah rasa dampaknya memang betul-betul antara hidup dengan mati dia namanya. Narkoba itu sifatnya mengikat. Orang yang sudah kecanduan tanpa narkoba dia rasa hidupnya itu akan mati. Kadangkala nafas tinggal satu-satu, sesak, harus perlu itu obat. Saya pernah rasa bagaimana rasanya itu menggigil, nafas tinggal satu-satu. Saya rasa kayak macam mau mati. Tapi pertolongan Tuhan memang begitu luar biasa. Di saat saya rasa lemah, justru di situ Tuhan kuatkan saya. Nah, bagaimana dengan kita yang sering mengatakan hilaf atas setiap apa yang kita lakukan? Padahal bukan hilaf, tapi sesuatu yang disengaja dilakukan karena timbul dari sebuah keinginan. Kita sudah belajar bersama-sama bahwa ketika kita sudah lahir baru dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iblis masih punya hak atas kehidupan kita kalau kita membuka celah. Nah, apa yang kita katakan hilaf tadi, sesuatu yang sebetulnya kita sengaja, itu bisa menjadi pintu masuk bagi iblis untuk menjatuhkan kita kepada hal-hal yang tidak kudus. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi kita supaya di masa akhir zaman ini kita tidak jatuh dalam dosa yang sama, melakukan hal itu berulang-ulang dengan sengaja karena didasari oleh suatu keinginan. Selama kita hidup di dunia, godaan-godaan, keinginan-keinginan yang bukan berasal dari Tuhan itu pasti ada. Cuman tergantung dari kita. Setiap hari kita diberikan kebebasan untuk memilih.
Dan Tuhan menginginkan kita untuk tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dan ke-9 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Menjaga kekudusan dari hal godaan-godaan keinginan yang bukan berasal dari Tuhan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Tuhan berkata juga dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Jadi saudara-saudaraku, teman-teman kaum muda sekalian, mari tetap terus berjuang sampai pada akhirnya, dan jangan sampai keinginan itu dibuahi, akhirnya kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan karena keinginan-keinginan itu sudah menjadi dosa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap menjaga kekudusan di dalam Engkau. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus memberikan kekuatan buat kami semuanya, saudara-saudaraku, teman-teman kaum muda, dan kami semuanya untuk tetap menjaga kekudusan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang ada, semua kaum muda juga diberkati oleh Tuhan, dalam studi usaha pekerjaan semuanya diberkati oleh Tuhan, bahwa kami semuanya untuk tetap terus belajar mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami semuanya. Iblis dengan segala tipu dayanya yang mencoba menggagalkan rencana-Mu atas kehidupan kami, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami patahkan, dan kami hancurkan. Kami percaya Tuhan, kalau Roh-Mu ada dalam kehidupan kami, dan kami mau terus belajar untuk taat, mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami akan menjadi pribadi yang berkemenangan di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa, dan kami tetap rindu Bapa, apa yang akan kami kerjakan dan apapun yang akan kami lakukan, kami rindu Roh Kudus bekerja terus bersama dengan kami, dan kami juga diberikan roh yang taat untuk mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Dan pada saat akhirnya juga nanti Tuhan, kami akan bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami alaskan doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.